Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Retno Udiapani dengan NPM di 205 1090 1006. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat rancangan acak lengkap di SPSS. Nah, sebelum itu, saya sudah menyediakan datanya yang ada di Excel, tapi kita harus pindahkan dulu ke SPSS. Jadi, yang pertama itu kita akan mengkopinya dulu dengan Ctrl+C. Setelah itu kita di sini sudah ada SPSS-nya. Di sini ada dua, itu ada data view dan variable view. Nah, data yang sudah kita salin tadi akan kita masukkan ke data view. Jadi tinggal kita pas. Nah, sudah ada. Ini adalah data yang sudah kita salinkan tadi. Jadi sebelumnya itu harus kita ubah dulu di variable view. Mengubah data var ini menjadi perlakuan, ulangan, dan hasil. Nah, setelahnya itu akan kita ubah di variable view. Nah, ini adalah penampakan data yang sudah kita salin dari Excel tadi di SPSS. Nah, di SPSS ini ada dua, yaitu data view dan variable view. Jadi, data yang sudah kita salin tadi di Excel tadi, akan kita pindahkan ke data view. Nah, sebelumnya itu, kita harus mengubah data var ini menjadi perlakuan, ulangan, dan hasil. Nah, cara mengubahnya itu ada di variable view. Sini. Nah, ini adalah data yang harus kita ubah. Di sini, yang pertama, itu kita ubah menjadi perlakuan. Di desimalnya ini kita ganti menjadi 0. Lalu di labelnya itu kita tulis aplikasi ekstrak IGO. Nah, di values-nya ini, di sini ada dua, yaitu value dan label. Nah, di value-nya ini kita tulis angka 1. Sedangkan di labelnya ini kita tulis K1. Di values-nya ini kita masukkan konsentrasi ya. Ini sama dengan konsentrasi 1%. Lalu kita ulangi lagi sampai ke konsentrasi 5. Nah, apabila sudah sampai ke konsentrasi 5%, lalu kita tekan OK. Ini kita gantikan dulu menjadi perlakuan. Dan di sini kita gantikan menjadi ulangan. Lalu desimalnya kita ganti menjadi 0. Labelnya kita biarkan saja. Kita masuk ke values-nya. Nah, di sini di value kita tulis 1, terus di labelnya kita
Terus ulangan 1. Kita ulangi lagi sampai ke ulangan 5. Di sini juga sama, kita tinggal gantikan angkanya. 3. Apabila sudah sampai ke ulangan 5, lalu kita tekan OK kan. Oke, terus di sini kita ganti menjadi hasil. Di sini kita biarkan saja, terus di labelnya kita ganti menjadi rata-rata. Rata-rata referensi. Rata-rata daya referensi larva. Nah, apabila sudah mengubah data ini, lalu kita bisa lihat hasilnya di data view. Ini adalah penampakan data yang sudah kita ubah tadi, yaitu di perlakuan, ulangan, dan hasil. Ini adalah datanya. Nah, setelah itu, kita masuk ke menu Analyze. Kita masuk ke menu Analyze. Terus kita pilih General Linear Model. Terus kita tekan Univariate. Nah, di sini sudah terdapat beberapa kotak, tetapi yang hanya kita pakai yaitu dua saja, yaitu dependent variable dan fixed factor. Nah, di dependent variable ini kita masukkan rata-rata daya referensi larvanya. Itu hasilnya. Kita masukkan di sini. Sedangkan di fixed factor ini kita masukkan aplikasi extract inggunya. Tinggal kita klik tanda panahnya. Nah, jadi yang hanya sisanya yaitu ulangan. Nah, karena ini rancangan acak lengkap, jadi kita tidak memerlukan ulangan. Jadi kita hanya memerlukan rata-rata daya referensinya dan aplikasi ekstrak inggunya. Setelah itu, kita masuk ke model. Kita pilih build themes. Di sini ada perlakuan. Terus kita pilih main effects. Terus kita klik tanda panah ini, dia akan masuk ke model. Setelah itu, kita tahap keduanya kita tekan option. Lalu kita klik descriptive statistik dan homogennya. Terus continue. Nah, setelah itu tahap terakhirnya kita klik post hoc. Terus di sini sudah ada perlakuan. Kita masukkan ke post hoc test for dengan cara klik tanda panah ini. Setelah itu klik ASD, Cookie, dan Duncan. Lalu continue. Terus kita OK. Apabila semuanya sudah beres, lalu kita OK kan. Di sini adalah contoh outputnya. Output dari data rancangan acak lengkap tadi. Di sini ada univariate analysis of variance, yaitu konsentrasi dari aplikasi ekstrak minggunya. Terus ada descriptive statistik, yaitu rata-rata daya referensi larva untuk dependent variabelnya. Terus ada ini, reference test of equality of error variance-nya. Terus ada test of between subject effect-nya. Terus ada post hoc test-nya dari aplikasi ekstrak inggu. Ini adalah dependent variable rata-rata daya referensi larva. Ini adalah konsentrasinya semua.
dari Tuki dan ASDI, terus ada homogen, rata-rata daya referensi larva untuk Tuki dan dangennya. Nah, udah, cuma ini saja yang bisa saya paparkan tentang rancangan acak lengkap di SPSS. Jadi apabila salah kata ataupun salah dalam perlakuannya, maka saya mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.